Surga ini akan didapatkan oleh orang-orang yang mempunyai ciri-ciri ini. Ya. Dikatakan dalam firman Allah SWT surah Al-Imran ayat 133 sampai 136, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddan lil muttaqin. Berlombalah, bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian. Kalau sudah buat dosa, bertobatlah segera. Ya. Dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Hanya dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Lalu Allah sebutkan, siapa orang bertakwa itu? Supaya bisa dapat masuk surga. Allah bilang, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang sibuk menginfakkan hartanya di masa sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, di masa dia lapang ataupun di masa dia sempit. Dan orang yang menahan emosinya sementara dia bisa melampiaskannya. Dan Allah menyukai, dan orang yang suka memaafkan orang lain, dan Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Jadi disebutkan di sini orang yang sibuk berinfak. Oleh karena itu teman-teman, kalau mau mendapatkan surga, tidak bisa ketemu antara surga dengan orang pelit. Harus dia royal di jalan Allah. Makin besar yang kita keluarkan jalan Allah, maka makin besar juga datang balasannya. Kalau mau resep sederhana kaya, beda antara konsep kita dengan kapitalis. Kalau kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya. Kalau Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Tidak bisa ketemu. Karena kalau menabung dia tidak akan keluarkan. Kalau sedekah sibuk mengeluarkan. Tidak bisa ketemu. Oleh karena itu saya sarankan Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak kita masih kecil jangan biasakan belikan celengan ya. Tapi kasih dia uang, jangan bilang tabung nak. Tapi ini kalau ada temanmu yang susah, beri ya. Kalau ada musola masuk, kasih ke kotak infaknya. Ajarkan sedekah. Karena kata Nabi SAW, la mana qasamalu min sadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Dan kita bisa membeli surga dengan harta kita. Belanja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang di sini ciri ahli surga yang pertama, sibuk mengeluarkan sedekahnya baik dalam keadaan dia lapang ataupun dia susah. Dan orang yang bisa menahan emosinya padahal dia mampu melampiaskan. Pernah ada orang datang kepada Umar bin Khattab, lalu dia mengatakan, kau tidak adil hai Umar, dengan kata-kata kasar. Umar marah. Umar ingin memukul orang itu. Tiba-tiba datang dengan tidak sopan, Umar waktu itu raja, lalu berkata seperti itu. Kebetulan orang ini masuk dengan satu orang temannya atau sepupunya, orang itu sudah faham. Dia mengatakan, wahai Amir Mukminin, jangan anda pedulikan dengan orang ini. Karena Allah mengatakan, dan jangan pedulikan orang-orang yang jahil. Maka Umar pun tidak jadi marah dengan orang tersebut. Dia bisa menahan, ya. Menahan emosi ini pada saat kita bisa lampiaskan bagian daripada ibadah. Lalu dikatakan dan orang yang suka memaafkan orang lain. Ini juga sebuah konsep yang sederhana, tapi menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga. Kalau ada orang berbuat kesalahan teman-teman, yang kita dahulukan pertama maafkan dia. Kan dia sudah ghibah saya Ustaz, dia udah fitnah, dia udah ambil harta saya. Benar, ada teori-teorinya sendiri. Kalau Bapak Ibu sedang terzalimi, tugas kita memaafkan dan tuntut hak kita. Memaafkan di sini maksudnya adalah kita bagaimana caranya melepaskan dulu rasa dendam dalam hati. Udah, saya maafin. Tapi dia tidak bisa lepas dari hukuman Allah sampai dia mengembalikan hak kita. Selama dia belum mengembalikan, maka dia tetap dituntut oleh Allah SWT. Tapi tugas kita memaafkan. Daripada kita tidak bisa tidur, nggak bisa makan, hanya karena kita dendam sama dia, maka tidak perlu. Allah sebutkan ahli surga termasuk ini. Kemudian orang yang suka berbuat kebaikan. Lalu Allah ingatkan lanjutannya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang kalau sampai berbuat kezaliman, berbuat dosa, maka mereka segera beristighfar dari dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut sementara mereka sudah mengetahui masalah itu. Lalu Allah bilang, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka adalah orang-orang yang dibalas pengampunan oleh Tuhan mereka dan diberikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, dan itu sebaik-baik balasan bagi mereka. Juga dikatakan teman-teman, kalau ada orang yang merasa jiwanya lemah, ya, capek, ya, banyak cobaan, ini semua teman-teman adalah penyebab orang masuk ke dalam surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dia banyak nikmat. Kalau ada di antara kita mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, susah hidupnya, banyak masalahnya,
maka teman-teman kita harus bisa melihat masih banyak nikmatnya Allah yang melimpah. Masih banyak nikmatnya Allah yang melimpah. Di antaranya, pernah ada satu orang datang kepada Syekh di Saudi, dia bilang,